Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Para mustamin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasr bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di Puntet Pesantren Kulon. Apa bisanya saya selalu sebut di Pesantren Kulon? Ini maaf apabila ada yang perlu pengen ijazah kitab Dalail Khairat, ya boleh sini. Apabila ada yang mau tanya, yang kurang ngerti, yang kurang paham, boleh silahkan ke sini. Saya terima. Jam berapa saja, kapan saja. Namun saya ceramah di sini, yaitu saya kalau yang datangnya itu mengajak debat, saya tidak melayani debat karena saya ilmunya terbatas, jadi tidak melayani debat. Jadi melayaninya itulah kalau apa yang kurang jelas, kurang paham, mau tanya langsung boleh sini. Begitu juga perlu saya sampaikan juga yang namanya orang Islam itu imannya naik turun. Ya, tentunya kalau yang mendengarkan ceramah saya ini nanti itu cocok, setuju, iya dan mau mengamalkannya, itu berarti imannya sedang naik, karena iman itu bisa naik bisa turun. Tapi kalau yang mendetail ceramah saya, mendengarkan selesai lalu cuek-cuek saja bahkan menganggap remeh, itu berarti imannya sedang menurun. Na'udzubillah min dzalik. Semoga yang mendengarkan ceramah saya ini imannya sedang naik, walaupun sedikit-sedikit, karena iman itu bisa naik bisa turun. Nah, di sini saya akan sampaikan, ya rumit sih rumit, berat sih berat, dengan judul Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Waduh, ini judulnya keren sekali. Isinya gimana? Nah, isinya perlu saya sampaikan di sini, yang akan saya sampaikan itu. Tapi apabila para mustamin ini mau nyetel atau mau mendengarkan ceramah yang ini, para mustamin ini harus tanamkan dulu bahwa pahala itu ada dan berbuat baik itu berpahala. Berbuat baik apa saja berpahala. Yang cuma menyingkirkan duri di jalan itu berpahala. Jadi berbuat apa saja kebaikan sekecil apapun berpahala. Kita yakinlah, berimanlah, yakinlah, percayalah bahwa pahala itu ada. Dan pahala itu ada yang khusus di akhirat, ada yang khusus di dunia, dan ada yang ya dunia ya akhirat. Nah, yang akan saya sampaikan di sini pahala yang untuk ya di dunia ya di akhirat. Satu itu, yakinlah itu. Dua, yakinlah bahwa ada ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al-ayat. Yaitu laki-laki sebagai pemimpin perempuan atau pemimpin istri. Itu harus diyakini dulu sama kaum wanita, orang sebagai istri. Yakinlah bahwa suamiku adalah pemimpinku. Itu ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Nah, yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dambaan dari semua orang Islam. Semua menginginkan, semua kepengen. Tapi apakah semua bisa dapat? Tidak. Apakah semua bisa berhasil keinginannya apa itu keluarga sakinah mawaddah warahmah? Tidak semua bisa. Memang semua orang berkeluarga ya semua menginginkan, tapi tidak semua berhasil. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, yang berhasil itu harus bagaimana? Ya tentu tidak sama dengan embun dari langit turun pagi itu jam 3 turun pun itu dengan begitu saja turun. Jadi begitu juga orang ingin mendapatkan predikat sakinah mawaddah warahmah. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Jawanya ya apa ya? Ya kalau bahasa Indonesianya ya dapat ringkesnya bahagia. Bahagia kan kumpulan dari selamat dan apa segala keberhasilannya dan selamat, ketenangan, kesukaan banyak lah. Itu yang diringkes bahagia. Nah, kalau bahasa Arabnya itu sakinah mawaddah warahmah. Itu diantara. Nah, orang berkeluarga yang bisa mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tentu ada amalan-amalan yang diamalkannya. Ada pekerjaan yang harus dikerjakannya. Ada sesuatu yang harus dikerjakannya. Baik suami sama istri sama suami sama anak. Itu ada. Tip-tipnya, konsepnya ada. Nah ini kadang orang yang dianggap sepele tapi tidak tahu yang sepele tidak diamalkan. Saya mau ngasihnya atau mau menyampaikannya yang gampang-gampang saja. Bahkan ada yang ringan dan ada yang agak sedikit berat. Nah, kayak orang bagi hadiah itu biasanya yang juara harapan, juara 3, juara 2, lalu juara 1-nya nanti belakangan. Begitu juga saya ini akan menyampaikan tip-tip atau konsep untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu yang agak beratnya nanti ini ujung terakhir akhir pembicaraan atau akhir ceramah. Ini saya sampaikan itu ya yang ringan-ringan saja dulu. Perlu saya sampaikan untuk orang rumah tangga yang menginginkan sakinah mawaddah warahmah. Ini maaf bukan saya jorok, bukan saya tapi pertama diawali dengan menggauli istri dengan cara Islami. Dengan cara Islami. Jangan meniru-niru orang barat. Jangan dianggap ini sudah sah jadi seenaknya sendiri. Itu makruh dan tidak berpahala. Karena disebut banyak penceramah di radio menerangkan bahwa bersetubuh dengan istri berpahala, tapi tidak dilanjutkan yang pakai secara Islami. Kalau cara barat ya tidak berpahala. Makruh tidak berpahala kalau cara menurut barat. Bagaimana secara Islam? Ya cara Islami, ya pakai ada bismillah, ada Allahumma jannibna syaitana, ada selawat. Bahkan saya anjurkan nih, yang namanya mencium istri supaya sampai tua tidak membosankan itu ada terus. Yang gampang saja, sallallahu ala Muhammad. Semua orang bisa kan? Nah, dipraktekkan mau mencium istri itu dengan baca selawat. Walaupun tidak akan mesti umpamanya siang lalu lagi ngomong apa pengen nyium sallallahu ala Muhammad itu berpahala. Makanya ada kiai yang menerangkan bahwa nyium istri itu pahalanya kayak apa itu kayak nyucup Hajar Aswad. Iya, yang bagaimana? Yang diselawatin dulu. Kalau yang cuma cara batin itu ya tidak. Jadi ada yang berpahala itu yang berpahala itu yang sallallahu alaihi Muhammad dulu lalu cium istri itu. Nah, begitu juga bersetubuh menggauli istri. Kalau dengan cara barat ya tidak dapat pahala. Yang dapat pahala ya cara Islami. Terus ada lagi konsep yang saya takut terlewat, jadi makanya yang mumpung ingat dulu. Ada yang
gampang, ringan, berpahala, tapi ini juga termasuk bagi daripada amalan untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi apabila suami istri lalu suaminya itu pada hari itu kebetulan ada di rumah, tidak kerja jauh, dan kebetulan sholat Jumatnya di kampungnya sendiri, habis sholat Jumat pulang ke rumahnya sendiri. Nah, disitulah saya kasih tahu konsep yang gampang, mudah, tapi ini sudah termasuk bagian daripada amalan sakinah mawaddah warahmah. Jemput ke pintu, lalu jabat tangan, cium tangan sama suami. Nah, suaminya harus ngerti kalau dicium tangan sama istri, sama anak, sama siapa saja yang mencium tangannya itu jangan diem aja, harus ada balasan barokallah. Nah, itu berpahala. Kelihatannya gampang, sepele. Salaman itu gampang, sepele, tapi kalau barokallah itu dapat pahala. Maka dari itu harus ada yang, kalau seumpamanya datang lalu, nah ini jangan lupa kalau masuk ke rumah itu diusahakan diusahakan salam, artinya salam, assalamualaikum di rumah itu. Kalau kebetulan rumah itu kosong, tidak ada penghuninya, ya assalamualaikumnya assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu tips yang gampang, itu diantaranya mengajak berjabat tangan pada suami. Ada lagi yang gampang, ya bukan yang gampang, tapi ya yang harus dihindari juga ada. Yang harus dihindari itu kadang-kadang kalau suami istri itu kadang-kadang ngobrol santai gitu ya. Nah iya, saya ingat dulu. Jadi diusahakan bisa makan bersama. Kalau ada anak sama anak, jadi diusahakan makan bersama. Nah, itu diantaranya. Makanya ya jangan niru-niru orang barat ya, cara Islamnya. Allahumma barik lah. Ya, Bismillah, alhamdulillah, makan bersama. Nah terus kadang-kadang suami istri itu ngobrol yang nyantai. Nah ini yang harus dihindari. Jadi kedua-duanya harus menghindari apabila dalam obrol itu jangan sekali-kali mengobrolin kejelekannya saudara-saudaranya suami kalau istri. Kalau saat suami jangan menceritakan kejelekannya saudara-saudaranya istri, apalagi mertuanya, orang tuanya. Itu harus dihindari, itu harus jangan dikeluarkan, walaupun tahu, walaupun ngerti. Itu juga. Nah, ada konsep yang paling berat tidak berat. Itu diusahakan kalau suami istri itu ada yang menderas Al-Qur'annya itu salah satunya ada yang lancar. Ini yang lancarnya itu menderas suaminya, istrinya yang tidak lancarnya ya ini apakah namanya nyimak gitu. Kalau kebetulan yang lancar istrinya ya istrinya, suaminya yang menyimak. Gitu. Nah ini sih hebat kalau bisa setiap hari. Ya saya menggarisbawahi jangan lama-lama. Cukup minimal 20 menit dan maksimalnya 30 menit. Apa bisanya saya membatasi jangan lama-lama? Karena kalau yang menderas yang lancarnya sih itu enak saja, lebih dari setengah jam. Tapi kalau yang menyimaknya yang tidak lancar itu kecapean. Makanya cukup. Jadi jaminannya bukan sekedar sakinah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jaminannya adalah mendapat ridha Allah, mendapat ampunan dari Allah, dan mendapat barisan masuk surganya pada orang yang hafal Quran. Tapi itu apa yang hafal Quran. Jadi jaminannya hebat sekali dan dijamin bisa mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.